Saya persilakan Bapak Ibu semuanya bisa duduk kembali. Apa kabarnya Bapak Ibu pada malam hari ini? Luar biasa. Haleluya. Sekali lagi saya minta berikan senyum kanan kiri depan belakang. Haleluya. Kalau yang mau minum dulu malam hari ini ya Bapak Ibu. Kalau tadi kalau tadi kita sangat semangat sekali untuk memuji memuliakan Bapak, kita ambekan dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Dan malam hari ini saya mengambil tema yaitu berkelimpahan. Semuanya mau mendapatkan kelimpahan daripada Bapa Yahweh. Tengok kanan kiri lagi, katakan hidup berkelimpahan. Wah, haleluya. Tetapi pada malam hari ini saya sebelum memberitakan firman Tuhan tentang berkelimpahan, di sini ada sedikit kisah, sedikit cerita yang ingin saya sampaikan kepada Bapak untuk kita mendapatkan sesuatu yang berlimpah. Berkelimpahan dalam kehidupan kita itu bagaimana Bapak Ibu ya. Jadi ternyata di dalam kitab Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya ke-6 sampai ayatnya ke-15 nanti kita akan membaca bersama-sama pada malam hari ini. Di situ diajarkan kalau kita itu mau menjadi orang-orang yang hidupnya di dalam kelimpahan, berkelimpahan sukacita, berkelimpahan damai sejahtera, berkelimpahan berkat Tuhan, maka di situ diajarkan kita mulai dari hal yang kecil dulu Bapak Ibu. Amin. Ada banyak orang yang diberkati Tuhan, mulai awalnya mereka itu dari hal yang kecil Bapak Ibu. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang bersaksi di tempat ini, ketika mereka itu bersaksi hidupnya itu diberkati, berkelimpahan, awalnya itu dari hal yang kecil Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini saya percaya kalau kita mau setia terhadap perkara-perkara yang kecil, perbuatan-perbuatan yang kecil, maka Bapa Yahweh akan memberikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Kalau mungkin saat ini kita melihat kebutuhan saya itu besar, tetapi pendapatan saya itu kecil, percaya Bapak Ibu, kalau kita mau setia terhadap perkara-perkara yang kecil, maka Bapa Yahweh itu sanggup memberkati kita dan menjadikan hidup kita itu menjadi besar. Amin. Untuk itu pada malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin kita membaca kitab Yohanes. Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Supaya kita itu bisa berinteraksi pada malam hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan sendiri berkata iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa Bapak Ibu? Pendengaran akan firman Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu, karena ini ayatnya sangat panjang ya yang akan kita bacakan. Nah malam hari ini saya ingin kita membaca ayat yang kelima. Yang ganjil itu pria, dan ayatnya yang ke-6 atau yang genap itu adalah wanita. Amin. Ya, kita baca kitab Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang kelima pria dulu. Bersama-sama dengan saya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Kemudian sambil mengangkat matanya dan melihat bahwa kerumunan orang banyak datang kepadanya, Yesua berkata kepada Filipus, "Dari mana kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan?" Ayat yang ke-6 wanita. Ayatnya yang ke-7, Filipus menjawab kepadanya, "Roti 200 dinar tidaklah cukup bagi mereka, sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil."
ayatnya yang ke-9. Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang? Dan Yesua mengambil roti itu, dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikan kepada para murid itu, dan para murid itu kepada mereka yang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka inginkan. Kemudian mereka mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai itu, yaitu apa yang berlebih seusai makan. Amin buat firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab suci dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan ayatnya yang ke-5 itu mereka hidup dalam kekurangan. Waktu Yesua datang pada saat itu mereka tidak punya apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu baca lagi dalam ayat yang ke-13, di situ dikatakan yang tadinya itu kurang dan tidak punya apa-apa, ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan bahwa dari semua itu ada sisa berapa Bapak Ibu? 12. Nah, berarti kalau awalnya itu tidak punya apa-apa, tetapi akhirnya Bapak Yahweh itu memberkati, dan pada saat itu sisa 12 bakul, berarti itu sudah cukup, bahkan berlebihan. Berarti yang Bapa Yahweh atau Yesua berikan kepada mereka itu tidak hanya cukup saja, tetapi berlimpah-limpah. 12 bakul. Saya pikir lagi Bapak Ibu, kenapa 12 bakul? Saya renung-renungkan, oh ternyata murid Yesua pada saat itu ada berapa Bapak Ibu? 12. Berarti kalau misalkan sisa 12 bakul, berarti dibagi, setiap murid dapat berapa Bapak Ibu? 1 bakul. Kalau ikannya 1 bakul, kira-kira blenger tidak Bapak Ibu? Ya, blenger tidak, ya. Berarti apa yang mereka dapatkan itu sudah lebih dari yang mereka inginkan pada saat itu. Nah, untuk itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau murid Tuhan Yesus saja ketika mereka itu mendengar Yesua berfirman, mendengar Tuhan Yesus bersabda pada saat itu, dan mereka layani 5.000 orang, mereka itu mendapatkan berkat sisa 12 bakul. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan takut kalau murid Tuhan Yesus saja itu diberkati, disisahkan 12 bakul. Berarti kalau Bapak Ibu itu mau melayani Tuhan, berkat untuk orang-orang yang melayani itu saya percaya bisa lebih dari yang kita inginkan. Kalau kita berbicara tentang kisah ini Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Yahweh ingin menceritakan dan Bapak Yahweh ingin membuat sesuatu hal, bahwa kalau kita itu mau mendapatkan sesuatu yang besar,
sesuatu yang berlimpah dalam kehidupan kita, semuanya itu berawal dari hal-hal yang kecil. Contoh Bapak Ibu, satu perumpamaan yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu dan saya ceritakan. Ada beberapa hal yang Bapak Yahweh umpamakan, contohnya seperti biji sesawi. Bahkan dalam kitab suci dikatakan biji sesawi ini merupakan biji yang paling kecil di antara biji-biji yang lain. Itu saja dapat memindahkan gunung Bapak Ibu. Itu berawal dari sesuatu yang kecil. Dari kisah ini saya bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama, belajar memulai dari yang kecil. Kadang kita sebagai manusia maunya yang besar. Kalau mau mendapatkan berkat, berkatnya yang besar. Kalau mau mendapatkan gaji, gajinya yang besar. Tetapi dalam kisah ini kita diajarkan untuk kita itu mendapatkan sesuatu yang besar, kita itu harus belajar dan setia terhadap perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu. Kalau kita itu setia terhadap perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan membuat perkara-perkara yang besar dan sesuatu mujizat-mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Bapak Ibu atau kita semuanya tempat ini, kita mau belajar untuk kita itu setia terhadap hal-hal yang kecil, saya percaya Bapak Yahweh akan percayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ada sebuah cerita. Cerita ini adalah seorang kalau yang di bartender itu namanya apa Bapak Ibu? Yang biasanya campur kopi ini? Barista. Nah, ada sebuah cerita Bapak Ibu yang sangat menginspirasi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu tahu Starbucks? Starbucks ini adalah suatu perusahaan kopi yang menjamur, bahkan Starbucks ini merupakan sesuatu kopi yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bapak Ibu mau kemana saja, mesti selalu yang Bapak Ibu dapatkan dan Bapak Ibu lihat kopi itu adalah Starbucks. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika saya itu diizinkan Tuhan, ketika saya diajak Bapak Gembala untuk kita ke daerah-daerah untuk pelayanan di sana, setiap kali saya kita berhenti di bandara, mesti yang selalu ada di setiap bandara kopi itu adalah Starbucks Bapak Ibu. Nah, kopi Starbucks ini, kalau Bapak Ibu melihat kisahnya, dia ini awalnya ini tidak sebesar yang Bapak Ibu bayangkan di mana-mana ada, tidak. Tetapi Starbucks ini pertama kali itu hanya sebuah kedai kecil yang depannya kedai itu adalah pasar ikan. Jadi kalau orang itu mau minum kopi di Starbucks itu harus cium bau ikan dulu, bau amis dulu. Tetapi bayangkan, dari kedai yang kecil ini, Bapak Yahweh itu bisa membuat orang ini menjadi terkenal, sehingga yang tadinya kecil, kedai ini bisa terkenal di seluruh dunia, bahkan yang paling besar yang saya lihat saat ini. Awalnya dari yang kecil. Untuk itu di dalam firman Tuhan diajarkan bahwa kita kalau setia terhadap perkara-perkara yang kecil, maka Bapak Yahweh akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Contoh dalam kitab suci, bisa dilanjutkan slide-nya. Perumpamaan tentang biji sesawi. Kalau kita baca di dalam kitab Markus pasalnya yang keempat
ayat 31 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Seperti biji sesawi yang ketika ditaburkan di atas tanah, dia adalah yang lebih kecil daripada segala biji-bijian di bumi. Ayat yang ke-32, dan ketika dia ditaburkan, dia bertumbuh menjadi lebih besar daripada semua tanaman lainnya, dan dia menumbuhkan cabang-cabang yang besar sehingga memungkinkan burung-burung di langit bersarang di bawah naungannya. Perhatikan perumpamaan tentang biji sesawi, Bapak Ibu. Biji sesawi ini adalah dalam kitab suci ditulis bahwa biji sesawi adalah sebuah biji yang paling kecil daripada segala biji-bijian di bumi. Tetapi dari biji sesawi yang kecil ini, dia bisa bertumbuh dan menjadi suatu pohon yang besar daripada semua tanaman yang lainnya. Dan dia menumbuhkan cabang-cabang besar sehingga memungkinkan burung-burung di langit itu datang bersarang di bawah naungannya. Awalnya itu dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau mungkin di antara Bapak Ibu mungkin mendapatkan pekerjaan yang kecil, waduh, pekerjaannya itu biasa-biasa saja, pendapatannya juga kecil. Percaya Bapak Ibu, dari yang kecil kalau kita itu setia, maka Bapak Yahweh akan membuat hidup kita itu menjadi besar. Yang selanjutnya, ada perumpamaan yang selanjutnya. Perumpamaan tentang talenta. Kalau Bapak Ibu baca kisah perumpamaan tentang talenta ini, di situ dikatakan ada orang yang memberikan berapa, yang diberikan oleh tuannya 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Nah, di sini tidak dilihat pada ayat yang 25 sampai 21. Di sini kalau Bapak Ibu membaca ceritanya pada ayat yang ke-20, Matius pasal 25 ayat yang ke-21, di situ dikatakan Tuhan tidak melihat besar kecil yang engkau dapatkan pada saat itu, tetapi yang Tuhan katakan pada saat itu bagi mereka yang mendapatkan 5 talenta sampai 1 talenta, baiklah hai hamba yang setia, yang baik dan setia. Jadi kalau kita itu mau melakukan sesuatu yang setia di hadapan Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh itu juga akan membuat perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca ayat yang ke-21 ya Bapak Ibu ya, dan tuannya berkata kepadanya, baiklah hai hamba yang baik dan setia atas yang sedikit. Nah, sedikit ini berbicara tentang sesuatu yang kecil. Engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Artinya itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita itu mau setia atas perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar, yang banyak, dan masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Jadi di sini Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya mari kita belajar tentang hal-hal yang kecil. Itu di dalam kitab suci. Bapak Ibu juga melihat sebuah cerita tentang Daud dan Goliat. Ketika Daud melawan Goliat, oh, kalau Daud ini besarnya sama seperti dengan Goliat, maka saya percaya orang itu bisa beranggapan, oh pantas saja si Daud ini badannya besar, tinggi, jadi bisa menandingi melawan Goliat.
Tetapi di sini Bapak Yahweh mengajarkan dari kisah Daud dan Goliat. Daud ini adalah seorang anak muda yang kecil, tetapi melawan seorang raksasa yang besar. Nah, disitulah maka nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Artinya ketika Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar, maka disitulah kuasa mujizat Bapak Yahweh itu dinyatakan. Yang selanjutnya, ada banyak orang sukses yang kita lihat karirnya itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau Bapak Ibu melihat foto-foto ini adalah orang-orang sukses di Indonesia saja, ya Bapak Ibu ya, di Indonesia saja. Karirnya itu mulai dari kecil. Tetapi ada dua orang yang membuat saya itu bersemangat, yang menjadi inspirasi dalam hidup saya. Yang pertama, nah ini dia. Kalau Bapak Ibu lihat gambar fotonya, tidak asing lagi bagi Bapak Ibu ya. Namanya siapa itu? Ibu Susi Pujiastuti. Dia ini mantan menteri, ya. Ada banyak sekali wanita hebat, ya. Saya baca kisahnya ya Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali wanita hebat yang menjadi pengusaha sukses di Indonesia. Salah satunya yang dapat kita jadikan inspirasi adalah Susi Pujiastuti. Dia juga seorang mantan menteri kelautan. Meski lahir di keluarga yang berkecukupan, ia sempat drop out ketika duduk di bangku SMA dan memulai bisnisnya dari nol. Dari nol itu berarti dari yang tidak punya apa-apa, dari nol Bapak Ibu. Susi Pujiastuti lahir di Banten pada tanggal 15 Januari 1965. Nah, Bapak Ibu saya akan menceritakan kisahnya, bisa dilanjutkan. Nah, ia mengawali karirnya menjadi pengepul ikan di tahun 1983. Modal yang dia peroleh itu adalah dari menjual perhiasan yang dimilikinya. Namun lama-kelamaan bisnis yang ia jalani mulai berkembang hingga tahun 1996. Susi Pujiastuti mendirikan suatu perusahaan yang diberi nama PT ASI Pujiastuti Marine Product. Perusahaan tersebut bergerak di bidang ekspor lobster ke berbagai negara, mulai dari Asia sampai Amerika Serikat. Kalau tadi kita lihat kisah di dalam kitab suci, sekarang kita lihat beberapa kisah orang-orang yang berhasil, yang mulai bisnisnya dari nol. Susi Pujiastuti ini adalah seseorang yang mulai bisnisnya dari nol, yang dari tidak punya apa-apa. Tetapi sekarang Bapak Ibu kalau melihat bisnisnya, usahanya, saya melihat dan saya mengikuti akan kisahnya. Bahkan di Papua, untuk masuk ke daerah-daerah terpencil itu semuanya memakai armada, yang punya itu adalah Ibu Susi Pujiastuti. Hebat tidak Bapak Ibu? Nah, kalau orang-orang yang mungkin di luar Tuhan saja itu bisa Bapak Yahweh berkati, bisa mereka berhasil, maka saya percaya kita yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh, kalau kita setia terhadap perkara-perkara yang kecil, usaha kita yang mungkin dianggap kecil, pekerjaan kita yang mungkin dianggap kecil, Bapak Yahweh itu sanggup memberkati kita menjadi orang-orang yang besar. Yang selanjutnya Bapak Ibu tahu ini siapa namanya? Bob Sadino. Bob Sadino ini juga sama Bapak Ibu.
Dia merupakan orang yang kalau saya lihat orang ini nyentrik ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kemana-mana mesti celananya itu adalah celana pendek. Tetapi kisahnya ini sangat menarik dan menginspirasi Bapak Ibu ya. Bob Sadino. Nah, Bob Sadino ini merupakan salah satu orang yang sukses dan menginspirasi banyak orang di Indonesia. Meski menjadi salah satu orang yang paling kaya di Indonesia, Bob Sadino ini mempunyai berpakaian yang nyentrik dengan menggunakan kemeja dan lengan pendek dan celana pendek. Sering kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu itu sering membuka Facebook atau mungkin TikTok atau mungkin media-media sosial lainnya, sering sekali Bob Sadino ini muncul dengan kata-kata motivasinya ya. Dia lahir pada tanggal 9 Maret 1933 di Bandar Lampung. Bisa dilanjutkan lagi. Nah, tetapi setelah dia mengalami sebuah kecelakaan yang berat, Bob Sadino ini akhirnya bekerja menjadi tukang batu dengan gaji 100 rupiah, bukan 100.000 ya Bapak Ibu ya, tapi 100 rupiah per hari pada masa itu ya. Nah, di sini tidak dituliskan pada masa itu tahun berapa, saya juga tidak mencari info yang mendetail, tetapi di situ diceritakan bahwa pada masa itu Bob Sadino mendapatkan gaji yang sangat kecil sekali, yaitu 100 rupiah per hari. Dan Bob Sadino sempat mengalami depresi Bapak Ibu ya. Lalu salah seorang temannya memberikannya 50 ekor ayam ras untuk menghibur hatinya yang sudah terlampau depresi. Dengan bermodal ayam pemberian temannya itu, akhirnya Bob Sadino ini menjadi peternak ayam. Ia mulai menjual telur-telur yang menetas dari ayam peliharaannya. Untungnya usahanya tersebut berkembang dan kebanyakan pelanggan yang ia miliki adalah ekspatriat. Ya, Bapak Ibu, kalau lihat dari kisah-kisah yang tadi saya bacakan, ada orang-orang yang mereka berhasil itu mulai dari hal-hal yang kecil. Bahkan di situ dikatakan bahwa mulainya dari nol, dari yang tidak punya apa-apa. Di dalam kisah yang kita baca tadi dari ayatnya yang ke-5 sampai ayat ke-14, di situ juga sebenarnya Bapak Yahweh ingin mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita memulai segala sesuatu dari yang kecil, maka Bapak Yahweh akan memberkati kita, bahkan memberikan kepada kita suatu kelimpahan. Itu yang ingin Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita itu mau setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Tetapi yang sering saya lihat, kadang kalau seorang wanita dan seorang pria itu, yang wanita itu kalau perkara yang kecil biasanya itu menjadi perkara yang besar. Yang mungkin hal sepele jadi masalah besar. Tapi kalau pria beda. Kalau pria, kalau bisa masalah yang besar jadi kecil. Terus kalau masalah yang kecil itu kalau bisa tidak usah jadi masalah. Apalagi di dalam rumah tangga. Hanya masalah kecil kadang jadi besar, geger ya. Padahal kalau misalnya kita hidup dalam keluarga, yang sering saya juga sering alami, hanya masalah kecil biasanya itu jadi besar. Tetapi ingat Bapak Ibu, api yang kecil itu bisa mendatangkan api yang besar.
Makanya firman Tuhan berkata, kalau kita itu memiliki ganjalan terhadap orang yang mungkin masalahnya kecil, kalau bisa itu diselesaikan supaya tidak menjadi bom waktu. Seorang wanita itu dia memiliki suatu perasaan yang kalau saya lihat menyimpan, ya Bapak Ibu ya. Ada di sini yang sering menyimpan sesuatu yang kecil, daripada nanti geger, ya sudahlah, tak pendem saja. Tapi pendem itu tapi menyimpan rasa sakit, rasa kecewa yang tadinya itu kecil, tapi kalau hari ini dia rasakan, 2 hari lagi dia alami dan rasakan kembali, lama-lama yang tadinya kecil itu akan menjadi suatu saat nanti bisa menjadi bom waktu, ya. Makanya mari kita yang ada di tempat ini, kalau mungkin di antara Bapak Ibu yang mungkin menyimpan perkara-perkara yang kecil, kalau bisa malam hari ini diselesaikan, amin, supaya itu tidak menjadi perkara yang besar, amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, mempercayakan hidup kepada Yesua. Kalau Bapak Ibu membaca kisah yang tadi, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan, di sini ayat yang 9 saya baca ya, di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang? Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika kita itu mau menaruh Bapa Yahweh itu sebagai Tuhan kita satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, berarti kita itu tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Di sini murid-murid Yesua pada saat itu mereka takut, padahal pada saat itu sudah ada Tuhan Yesua di situ. Mereka berkata, di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apalah artinya? Mereka seakan-akan tidak percaya kalau ada Tuhan Yesua di situ, dia sanggup menolong. Begitu juga kalau Bapak Ibu membaca kitab suci, ada sebuah kisah yaitu Simon ketika dia itu mencari ikan semalam-malaman, dia mencari ikan, tidak ada ikan satupun yang dia dapat, padahal dia sudah membuang jalannya ke kiri, kanan, depan, belakang, seluruh mata angin. Simon ini membuang jalannya, tapi tidak ada satupun ikan yang dia dapat. Dan pada saat itu ketika Yesua datang, dia pun masih ragu. Tetapi diceritakan dalam kisah Simon ini, ketika Tuhan Yesus ada pada saat dan datang pada saat itu, ketika Simon ini dia membuang jalannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada banyak ikan yang dia dapatkan, bahkan di situ diceritakan sampai perahunya itu hampir tenggelam. Kira-kira kalau perahunya itu hampir tenggelam, menurut Bapak Ibu, ikannya yang didapat banyak atau tidak? Banyak. Yang tadinya itu dia mungkin bingung, semalam-malaman dia sudah mencari ikan, dia sudah membuang jalannya ke sana kemari, tetapi ketika Yesus datang dan Yesus suruh dia membuang jalannya, maka ada banyak ikan yang dia dapat. Nah, begitu juga dalam kisah ini Bapak Ibu. Di dalam kisah ini, ketika Yesus itu sudah hadir di situ dengan murid-muridnya itu juga mereka masih merasa ragu. Padahal sudah ada Yesua di situ. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kadang kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh, setia beribadah, tetapi kadang kita itu juga ragu. Kadang kita itu juga khawatir atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Masalah sedikit datang dalam kehidupan kita, kadang kita itu bingung, kadang kita itu khawatir, padahal sudah ada Yesua dalam kehidupan kita. Nah, tetapi pada ayat yang ke-11 di situ dikatakan, dan Yesua mengambil 5 roti itu, dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikan kepada para murid. Dan para murid itu kepada mereka, dan para murid itu kepada mereka yang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka inginkan, Bapak Ibu. Dari 5 roti jelai dan 2 ikan, yang tadinya itu mereka itu merasa ragu, murid-murid Yesus itu mereka merasa ragu, tetapi pada ayat yang 11 di situ dikatakan Yesus mengambil roti itu dan setelah itu mengucap syukur. Di dalam ayat ini kita diajarkan ketika apa yang kita dapatkan, ketika itu nilainya itu kecil, tetapi kalau kita itu mau mengucap syukur, di situ kan dikatakan ya Bapak Ibu ya, dan Yesua mengambil roti itu dan setelah itu mengucap syukur. Dari yang kita dapatkan, sekalipun itu nilainya kecil, saya kerja siang malam banting tulang, tapi yang saya dapatkan itu cuman segini, padahal kebutuhan saya itu banyak. Percaya Bapak Ibu, kalau kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dari yang kita dapatkan sekalipun itu kecil, kalau kita itu mau mengucap syukur, maka itu akan mencukupi semua kebutuhan kita. Amin. Dari kisah ini sungguh nyata sekali. Dan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dia membagi-bagikan kepada para murid, dan para murid itu kepada mereka yang duduk. Wah, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mau menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, makan, minum, pakai, pasti Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan di situ dikatakan lebih berkelimpahan yang selanjutnya. Di sini juga saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3 sampai 5. Di situ sudah tertulis Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus katakan pada saat itu, percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan beri makanlah kesetiaan. Nikmatilah dirimu pada Yahweh dan dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Apa yang menjadi keinginan hati kita? Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Jadi kalau kita percaya dan menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka saya percaya apa yang menjadi keinginan kita itu Bapak Yahweh pasti akan sediakan. Kalau kita itu menyerahkan hidup kita sepenuhnya, seluruhnya hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menjadi saluran berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah, yang pertama kita diajarkan dari yang tidak punya apa-apa menjadi kita mendapatkan berkat yang besar. Dari yang tidak punya apa-apa ya, kita mendapatkan berkat yang besar. Dan yang ketiga, kita itu diajarkan ketika kita itu sudah diberkati oleh Bapak Yahweh, kita itu dapat menjadi saluran berkat. Kita baca Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Saya sempat nulis enggak ya? Coba bisa dilanjutkan slide-nya. Oh, tidak ada. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca kisah yang tadi pas pada
ayat yang ke-10. Di situ Tuhan Yesus membagi-bagikan roti. Dia pertama memberikannya kepada murid-muridnya. Setelah murid-murid itu mendapatkan roti itu, murid-murid ini membagi-bagikan kepada mereka yang datang. Sebanyak berapa orang Bapak Ibu? 5.000 orang, yang dihitung pada saat itu hanya baru laki-laki saja. Berarti menurut Bapak Ibu kira-kira 5.000 ini lebih atau tidak? Lebih, ya. Jadi, tapi saya pikir juga Bapak Ibu, kenapa yang dihitung, kenapa laki-laki ya? Tidak ibu-ibu, ya. Ibu-ibu kenapa tidak dihitung? Ini hanya sebagai joke saja ya Bapak Ibu. Karena yang saya takutkan itu begini Bapak Ibu, kalau ibu-ibu itu dihitung, ibu-ibu ini kan kalau misalkan ada makan-makan, entah di mana saja, biasanya yang dibawa apa itu Bapak Ibu? Kresek. Ya, lah yang saya takutkan kalau ini cuma joke saja Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ibu-ibu itu dihitung, tapi jangan marah ya ibu-ibu, ini hanya joke saja. Yang saya takutkan kalau ibu-ibu dihitung ya, terus ditambah kresek yang mereka bawa, waduh, ibaratnya Yesus mikir, wah berarti ini bisa kurang ini ya, begitu ya. Tapi saya percaya pasti dicukupkan semuanya, amin. Nah, Yesus itu sebenarnya sudah tahu yang datang itu lebih dari 5.000 orang. Karena 5.000 hanya yang hitung pria saja, wanita belum dihitung ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya murid-murid ini membagikan kepada pria-pria. Saya pikir juga, oh mungkin ya yang datang pada saat, kenapa yang dibagikan itu pria-pria, mungkin yang datang itu dengan keluarganya, dengan pasangannya. Jadi kalau misalkan murid-muridnya itu membagikan roti kepada pria, berarti yang pria ini juga kalau makan harus ingat kalau yang datang ini juga ada istrinya atau pasangannya. Jadi mau tidak mau harus bagikan ya. Nah, di sini diajarkan pada ayat yang ke-10, Yesus ini adalah sumber mujizat. Dan murid-muridnya ini adalah orang-orang yang membantu, melayani, membagikan berkat dari Yesus itu sendiri. Nah, dari kisah ini saya juga berpikir Bapak Ibu, oh berarti kalau kita itu menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus, saya percaya juga kalau kita itu mau menjadi saluran berkat kepada orang, maka berkat yang Tuhan berikan itu harusnya lebih dari yang kita perlukan saat-saat ini. Amin. Makanya di dalam kitab suci ada yang dikatakan berkat yang seperti sumur dan berkat yang seperti sungai. Berkat seperti sumur, ketika dia mendapatkan berkat itu hanya ditampung dalam sumur. Tetapi ketika berkat yang dia dapatkan itu ibaratnya dia jadikan berkat itu menjadi berkat seperti sungai, maka akan memberkati banyak orang yang membutuhkan. Dan saya percaya kalau kita itu diberkati dan kita itu menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat kepada orang lain, maka berkat itu otomatis lebih besar. Amin. Yang selanjutnya dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya ke-10, dan
Dia yang menyalurkan sepenuhnya benih bagi yang menabur dan roti sebagai makanan. Kiranya dia menyalurkan dan melipat gandakan benih kamu, dan kiranya dia juga akan menumbuhkan buah-buah kebenaran kamu. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat ini, di situ sebenarnya ada suatu pesan yang kita bisa dapatkan. Ada dua berkat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Roti untuk dimakan. Kalau Bapak Ibu itu mendapatkan contoh ya Bapak Ibu ya, contoh mendapatkan sebuah mangga. Kira-kira kalau Bapak Ibu makan mangga, apakah makan mangganya itu sak biji-bijinya atau bijinya dibuang atau ditanam Bapak Ibu? Otomatis bijinya itu disingkirkan ya, disingkirkan. Yang dimakan itu hanya daging mangganya. Nah, untuk kita mendapatkan berkat yang besar, yang lebih, kalau yang tadi mangganya cuma satu saja, kalau bijinya itu kita tanam, maka akan menghasilkan pohon dan menghasilkan buah yang banyak. Jadi ada dua jenis berkat Tuhan dari ayat yang kita baca tadi Bapak. Di situ diajarkan bahwa Tuhan itu selalu memberikan roti, berkat roti untuk kita makan. Tetapi Tuhan juga akan memberikan kepada kita benih untuk kita tabur, untuk kita tanam. Kalau benih yang kita tabur dan kita tanam, otomatis saya percaya itu akan menghasilkan berkat yang lebih besar. Kalau misalkan satu pohon tadi itu dia menghasilkan 10 buah mangga, saya percaya yang pertama memetik siapa Bapak Ibu? Yang nanam atau orang lain? Yang nanam. Ini yang nanam belum ngambil, sudah bangun pagi sudah ya, sering terjadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada banyak orang yang marah-marah mungkin ketika yang dia tanam ini pinginnya itu benar-benar berbuah ya, dan ketika berbuah wow, besok pagi ini kalau sudah matang mau tak ambil karena ini adalah hasil pertama begitu ya. Ternyata bangun pagi itu sudah hilang ya. Ini hanya cerita saja Bapak Ibu ya. Tetapi yang ingin saya kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita itu menjadi saluran berkat yang kita dapatkan itu jangan kita makan sendiri, tetapi kalau bisa itu dapat menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang selanjutnya, nah ketika kita itu sudah mendapatkan berkat yang banyak, kita menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Di sini firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, Yohanes 6 ayat 12, ceritanya itu kita disuruh menjadi orang yang dapat mengelola berkat Tuhan dengan baik. Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, ketika mereka itu sudah mendapatkan makan, sudah mendapat makan semuanya Bapak Ibu, ayat ke-12 di situ dikatakan, dan ketika mereka telah dikenyangkan, dia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang berlebih. Jadi ceritanya ketika murid Yesua ini membagikan roti, mungkin makannya itu tuh ada yang rotinya itu sisa-sisa ada yang jatuh. Yesua berkata kepada murid-muridnya, itu jangan dibuang, tetapi apa?
kumpulkan kembali, kumpulkan lagi, ya, jangan dibuang. Sering saya melihat ibu-ibu, mak-mak ini ya, paling emosi, ya, kalau melihat anaknya itu kalau makan, sudah selesai makan, tapi piringnya itu tidak bersih. Ada yang ngalami seperti itu Bapak Ibu? Khususnya ibu-ibu, kalau anaknya itu makannya tidak bersih, suruh, ayo dihabiskan, dibersihkan piringnya, ya toh. Nah, kenapa toh? Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah berkat Tuhan, jangan dibuang, ya, jangan dibuang. Nah, di sini juga sebenarnya firman Tuhan pada malam ini diajarkan supaya kita ini juga kalau kita itu sudah kenyang, sisa makanan yang kita makan itu jangan dibuang, tapi bisa dikumpulkan kembali. Nah, di sini sebenarnya ada suatu pesan yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita itu kalau sudah diberkati, kita dapat mengelola berkat yang baik, tidak boros, menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, kadang kalau kita itu sudah punya berkat yang banyak, kadang matanya kita ini tidak bisa apa? Nah, lihat apa saja pingin, lihat apa saja pingin, lihat apa saja tak tuku, ya tahu Bapak Ibu. Nah, kadang seperti itu bisa dilanjutkan. Nah, di sini Tuhan mengajarkan supaya kita itu jangan boros. Memang yang memberkati kita itu adalah Bapak Yahweh, tetapi Bapak Yahweh sendiri mengajarkan kepada kita supaya kita itu tidak menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Kita kelola dengan baik. Supaya apa? Kalau misalkan suatu saat nanti kita hidup, diizinkan Tuhan hidup dalam masa kesusahan, kita itu memiliki bekal yang cukup. Ada sebuah cerita tentang Yusuf Bapak Ibu. Yusuf ketika dia itu mengalami masa kesukaran, dia itu ternyata itu selama sebelum masuk dalam masa kesukaran, dia itu ternyata sudah punya banyak tabungan Bapak Ibu. Dia sudah punya banyak simpenan, ya. Untuk itu mari Bapak Ibu kita belajar supaya kita dapat mengelola berkat Tuhan. Kalau kita itu sudah berkecukupan, kita itu dapat menjadi berkat untuk orang lain, kita itu juga harus dapat mengelola keuangan kita dengan baik. Jangan, kalau istilah sekarang, konsumtif, ya. Apa-apa pingin. Ada orang punya sesuatu yang baru, pingin. Ada orang yang mungkin punya sepeda motor baru, padahal sudah punya sepeda motor, tapi mungkin saya pingin yang seperti itu. Akhirnya apa? Beli lagi. Padahal itu bukan sesuatu hal yang penting. Jangan konsumtif. Nah, kalau saya ngomong konsumtif ini, kadang ya saya enggak ngomong ibu-ibu nanti tersinggung lagi ya. Nanti pulang saya mungkin bisa dipeliri begini ya. Nah, ibu-ibu kan kadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau masuk di supermarket pinginnya tujuannya beli odol, sabun. Ternyata setelah keluar dari supermarket tasnya, wah, ya, mari kita belajar. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu ya, contoh saja. Jangan Bapak Ibu beranggapan bahwa, wah, wong lanang orang ngerti, iki kebutuhan, ya loh.
bukan ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, kita diajarkan supaya kita itu bisa belajar menabung berkatnya Tuhan dalam kehidupan kita dengan menabung dan berinvestasi. Saya melihat ada banyak orang-orang yang berhasil ya, banyak orang-orang yang berhasil ketika mereka itu belajar menabung dan berinvestasi. Ketika mereka itu mengalami sesuatu yang sulit, ternyata mereka itu sudah punya tabungan, sudah punya cadangan, punya investasi. Sehingga kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup mereka, mereka itu sudah punya persediaan Bapak Ibu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan yang pertama, ketika kita itu mau menjadi orang-orang yang hidupnya dalam kelimpahan, berkelimpahan, bukan berarti berkelimpahan itu memiliki 5 mobil, 10 rumah, bukan Bapak Ibu ya. Tetapi yang Tuhan ajarkan pada malam hari ini, ketika kita itu dapat menjadi berkat, mendapatkan berkat, kita itu juga dapat menjadi berkat untuk orang lain. Dan kalau kita itu sudah menjadi berkat untuk orang lain, kita itu juga dapat mengelola berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya belajar Bapak Ibu untuk mari kita setia di dalam hal-hal yang kecil ya. Kadang di dalam rumah tangga itu ada hal-hal yang kecil yang mungkin saya anggap itu biasa saja, tapi ternyata ini menjadi masalah yang besar. Malamnya itu saya sudah tidur ngorok begitu ya, istri saya ini masih, jangan tidur dulu, diselesaikan dulu yang tadi. Wah, jadi saya itu belajar Bapak Ibu ya. Jadi ternyata saya bersyukur sekali, karena istri saya ini sering mengingatkan kalau ada masalah yang kecil, kalau bisa secepatnya itu diselesaikan. Kalau malam itu saya sudah tidur, ya, sudah tidur, belum selesai ini, sudah saya batin begitu ya. Wah, ini mesti besok pagi, ini mesti dicereweti A, B sampai Z, ya toh. Sudah sampai Z, balik lagi ke yang A, ya. Itulah sifat wanita Bapak Ibu. Jadi marilah kita belajar untuk kita itu setia terhadap hal-hal yang kecil, karena dari hal-hal yang kecil itu dapat membuat hidup kita itu menjadi orang yang besar. Kita bisa menjadi sukses, kita bisa menjadi orang yang diberkati, kita bisa menjadi orang yang penuh dengan kelimpahan. Awalnya itu dari hal yang kecil. Bapak Gembala, kalau saya melihat kisah Bapak Gembala itu sungguh menarik sekali. Dari awal Bapak Gembala merintis, dulunya itu hanya berapa jemaat Bapak Ibu? 8. Dari 8 itu bisa menjadi seperti saat ini. Saya melihat juga kisah-kisah Ibu Yayang, dulu tokonya itu kecil. Kalau cerita sama saya, wah dulu itu awal mulanya itu kecil. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu ke tokonya Ibu Yayang Bintang Terang, mau cari apa saja ada. Awalnya dari mana Bapak Ibu? Dari yang kecil. Kalau Bapak Ibu punya usaha, jangan berkecil hati. Kalau awal mulanya itu dari yang kecil, saya percaya usaha Bapak Ibu kalau dengan setia, maka Bapak Yahweh itu akan memberkati Bapak Ibu menjadi seorang pengusaha yang besar. Kalau Bapak Ibu bekerja di kantor, mungkin Bapak Ibu mendapatkan gaji itu kecil, mungkin untuk makan saja tidak cukup. Kalau dapat mungkin hanya lewat saja. Percaya kalau kita itu mau setia bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Yahweh akan memberkati kita menjadi orang-orang yang punya gaji yang besar. Amin. Tapi kalau kita mutung, yang tadinya mungkin gajinya hanya 3 juta, 4 juta, kita mutung, wah gaji saya kecil. Kalau kita itu keluar dari pekerjaan kita, nyatanya juga 3 juta, 4 juta juga akan hilang.
Kalau Bapak Ibu itu memiliki sebuah pekerjaan usaha yang kecil, kalau Bapak Ibu setia, maka saya percaya itu akan menjadi yang lebih besar. Amin. Untuk itu mari, ada 4 hal yang saya ajarkan malam hari ini kepada kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berkelimpahan, orang-orang yang diberkati, mulai dari sesuatu yang kecil. Kalau kita mulai sesuatu yang kecil, maka Tuhan akan memberkati kita menjadi yang besar. Kalau Tuhan sudah memberkati kita yang besar, maka kita itu juga harus dapat menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Kalau kita sudah menjadi saluran berkat kepada banyak orang, maka kita itu diajarkan juga supaya kita dapat mengelola berkat Tuhan itu juga dengan baik. Ini saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan malam hari, dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini akan menjadi orang-orang yang hidup dalam berkelimpahan. Amin. Untuk itu mari kita bisa berikan tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya kebenaran firman Tuhan Dafar Elohim pada malam hari ini dapat memberkati akan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Dan saya berdoa biarlah Roh Kudus yang akan selalu bekerja lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, sehingga hidup mereka semakin hari juga semakin diberkati luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah saya sudah berucap syukur. Semua yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Selanjutnya, sebelum saya memberikan waktu ke Pak Jem, kita akan mendengarkan pengumuman. Oh, tidak ada pengumuman, saya serahkan ke Pak James malam. Ya, baik, shalom saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Percayalah bahwa hidup kita pasti selalu dikejar oleh berkat, amin. Ya. Saya mengundang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini untuk bisa bangkit berdiri. Iya, ini Bapak, namanya Bapak Tio, betul ya? Bapak Tio, mungkin sebelah kanan kirinya, muka belakang bisa memberikan salam. Kita sambut saudara kita yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, saudara. Iya, puji Bapak Yahweh, selamat datang, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih Pak, silakan duduk kembali. Iya, baik saudara, malam hari ini Papi sudah pulang dari rumah sakit, ya. Dan puji Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh itu luar biasa dan dahsyat ya. Nanti saat ini Bapak Gembala masih perlu terus dipulihkan ya. Jadi masih terus dalam pemulihan. Kalau saudara mau melihat kondisinya, sudah kita share di grup Gembala ya, di grup Gembala. grup Keilat. Nanti saudara bisa membesuk di jam-jam itu. Nah, kenapa kok dikasih jam koyok di rumah sakit, wae? Ya toh, ya sebenarnya bukan apa-apa, dikarenakan Bapak Gembala itu memang disarankan oleh dokter supaya lebih banyak waktu istirahat. Jadi sebenarnya kalau Papi itu seneng disambangin sama saudara ya, seneng ya. Wong kerinduannya itu kalau di rumah sakit pengen cepat pulang. Saudara tahu pengen cepat pulang kenapa? Pengen kumpul sama saudara. Loh, ini sungguhan saudara ya. Pengen ketemu sama jemaat katanya begitu. Jadi waktu kemarin itu pas dijanjiin mau pulang, waduh, semalam malah nggak tidur saudara. Iya, coba wong disuruh rumah sakit, disuruh istirahat, ya toh, wong suruh tidurnya ngelet pol. Ya kan, begitu boleh pulang
Wah, malam itu nggak tidur ternyata. Pagi-pagi jam 7 sudah ditelepon Elis. Lis, kok belum jemput? Loh, administrasinya belum buka. Ya, jadi saking cintanya sama saudara, ya. Nah, saudara nanti lihat deh kesaksiannya Bapak Gembala sendiri ya. Tapi puji Tuhan sedikit kalau saya mau ceritakan nih ya. Jadi dari kondisi kemarin waktu kolaps itu ya, itu kan Bapak Gembala sadar. Nah kemudian setelah beberapa hari berikutnya kan mulai agak sedikit terganggu cara ngomongnya, ya. Kemudian setelah ditangani, setelah dibawa, nah itu pemulihannya, saya melihat tangan Bapak Yahweh itu bekerja luar biasa dahsyat, saudara. Ya, saya belum pernah melihat orang bisa dengan kondisi seperti Papi bisa pulih cepat, saudara. Dan hitungannya tuh hari. Ya, dari yang ngomongnya sudah seperti orang yang pelo itu ya, ngomongnya susah. Ya, ya saudara, nanti kalau mau lihat Papi silakan ya, ngomongnya sekarang sudah lancar, saudara. Ya, itu saya percaya Papi itu bisa pulih secepat itu karena doa saudara. Ya, juga seluruh doa dari para jemaat yang live streaming, ya. Itulah sebabnya saudara lihat dahsyatnya kekuatan doa itu tidak main-main, saudara. Ya. Oke, baik, malam hari ini saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kita berdoa terus supaya Papi bisa kembali duduk lagi bersama-sama dengan kita, amin. Ya, dan saya percaya pasti ya dalam beberapa hari ini sudah bisa pulih lebih cepat lagi, amin, saudara. Baik, saya mengundang saudara kita bisa bangkit berdiri dan kita akan pulang dan menerima berkat Kohanim. Terima kasih Bapak Yahweh, malam hari ini Tuhan selesai sudah ibadah kami pada malam hari ini. Bapak Yahweh, kami bersyukur Engkau ajaib dan dahsyat, dan Engkau terus memberikan pemulihan yang luar biasa untuk Papi Lukas, Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga percaya mujizat yang sama juga terjadi dalam kehidupan kami semua, Bapak. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Yahweh, sebentar kami mau pulang, kami mau terima berkat daripada Bapak Yahweh, sebab berkat daripada Bapak Yahweh adalah berkat yang sempurna yang menjadikan kami kaya raya, sehat, berbahagia, dan berumur panjang. Terima kasih Bapak Yahweh. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat daripada Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panawelecha wikunecha. Yesa Yahweh panawelecha wa yashem lecha shalom. Baru kata Bayuru Faruk kata Besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baru Prit Beneka Ufriwat maka Ufrifenteka Segara Lapeka Westerot Soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru Tanaka Umisarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baru kata Boboika Ufaru kata Botsoteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam Beshem Yeshua Hamashiach wa Ruach Kodes Kile Olam Faed. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat malam. Bapak Yahweh semakin memberkati Bapak Ibu Saudara. Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.